Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran fisika. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu materi gelombang, yaitu besaran-besaran pada gelombang. Lalu terapkan protokol kesehatan, lakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum memulai video ini, silakan kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Pak Kahfi. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang akan kita pelajari yaitu tentang besaran-besaran pada gelombang. Gelombang itu apa sih? Nah, ini adalah gelombang ombak di lautan. Dan ini adalah ilustrasi dari bentuk gelombang. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium. Dan yang merambat itu adalah energinya. Partikel-partikelnya tidak ikut merambat. Apa saja jenis-jenis gelombang? Menurut arah getarnya, ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contohnya pada gelombang tali, gelombang pada permukaan air, gelombang cahaya. Bentuknya seperti ini ya untuk gelombang transversal. Jadi arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, berarti kita lihat di sini arah getarnya ke atas. Ini arah getar. Dan arah rambatnya ini ya, ini adalah arah rambat. Ya, ini disebut gelombang transversal, arah getar dengan arah rambat tegak lurus. Berikutnya ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang bunyi dan gelombang pada pegas. Bentuk ilustrasi untuk gelombang longitudinal adalah seperti ini ya, berupa ada rapatan dan ada renggangan. Menurut medium perantara atau media perantaranya, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang di dalam perambatannya memerlukan medium perantara. Hampir semua gelombang merupakan gelombang mekanik. Yang berikutnya, ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang di dalam perambatannya tidak memerlukan medium perantara. Contohnya, sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang radar, gelombang TV, dan gelombang radio. Menurut amplitudo dan fasenya, ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Ini ilustrasinya, gelombang berjalan. Yang berikutnya ada gelombang diam atau stasioner. Adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya berubah atau tidak sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Nah, ini adalah ilustrasi dari gelombang diam atau stasioner. Apa saja sifat-sifat gelombang? Yang pertama ada pemantulan atau refleksi. Ini ilustrasinya ada sinar datang dan dipantulkan ya. Ini namanya pemantulan untuk gelombang atau refleksi. Yang kedua ada berubah bentuk atau dispersi, contohnya seperti ini, cahaya putih menjadi cahaya yang warna-warni atau pelangi. Ini contoh dari gelombang yang berubah bentuk atau dispersi. Berikutnya, yang ketiga yaitu sifat gelombang dibiaskan atau refraksi. Nah, seperti ini ya. Ini ada sinar datang masuk yang medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, dalam hal ini ada udara dan air. Nah, ketika ada gelombang datang, maka dia dibiaskan. Ini namanya refraksi. Berikutnya, yang keempat, sifat gelombang yaitu bisa digabungkan atau interferensi. Nah, contohnya seperti ini ilustrasinya. Berikutnya, yang kelima, diserap arah getarnya atau polarisasi. Ya, ini sifat gelombang polarisasi. Contohnya seperti ini ilustrasinya. Berikutnya adalah besaran-besaran pada gelombang. Sebelum ke besaran-besaran gelombang, ini ada istilah pada gelombang ya. Ini contoh dari gelombang, ini ada puncak gelombang nih. Puncak gelombang. Kemudian ada lembah gelombang dan ada amplitudo. Nah, amplitudo itu yang ini ya. Nah, ini ada simpangan. Nah, ini ada simpul. Sini ada perut, simpul, perut, simpul, perut, simpul. Dan ini amplitudo ya. Ini amplitudo tuh, jarak. Ini amplitudo. Nah, ini ada satu lembah. Ini ada satu bukit.
gabungan antara satu lembah dan satu bukit ini disebut sebagai panjang gelombang atau lambda. Istilah gelombang berikutnya ini adalah ilustrasi dari gelombang ya. Amplitudo, yang disebut amplitudo yang mana? Amplitudo itu yang B aksen, D aksen, F aksen, H aksen. Ini disebut sebagai amplitudo atau simpangan terjauh. Berikutnya ada bukit. Bukit itu yang mana? Bukit itu ya A, B, C, E, F, G itu bukit. Lembah yang mana? Lembah yang C, D, E, G, H, I ya, itu namanya lembah. Puncak ada titik B dan titik F. Ada dasar, ada titik D, titik H. Titik simpul berarti A, C, E, G, I. Berikutnya ada satu panjang gelombang, disimbolkan dengan ini disebutnya lambda. Lambda itu memiliki beberapa pengertian ya, atau yang disebut satu panjang gelombang itu adalah satu bukit ditambah satu lembah. Berarti bukit A, B, C ditambah lembah C, D, E. Nah, berarti A, B, C, D, E ini disebut sebagai satu panjang gelombang. Berikutnya ada, kalau dimulai dari C berarti C, D, E, F, G. C, D, E, F, G itu disebut satu panjang gelombang atau lambda. Dan kalau dimulai dari E, F, G, H, I. Nah, itu disebut sebagai satu panjang gelombang. Berarti satu bukit ditambah satu lembah itu adalah satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang juga bisa kita lihat atau kita bisa tentukan dari jarak puncak ke puncak. Ini misalkan dari B ke F berarti ya, B, C, D, E, F. Nah, itu disebut sebagai satu gelombang. Jarak dasar berikutnya yang disebut sebagai satu panjang gelombang adalah jarak dasar ke dasar. Berarti dari D ke H. D, E, F, G, H ini disebut sebagai satu panjang gelombang. Berikutnya besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama adalah simpangan gelombang atau disimbolkan dengan huruf Y, yaitu jarak sebuah titik dari posisi seimbangnya. Posisi seimbang adalah garis sepanjang sumbu X. Nah, yang disebut simpangan itu misalkan dari titik seimbangnya sini nih. Nah, maka itu disebut sebagai Y. Ya, ini disebut sebagai Y. Nah, untuk mencari simpangan itu bisa kita gunakan rumus Y sama dengan amplitudo dikali sin omega dikali T. Berikutnya ada besaran namanya amplitudo atau disebut simpangan maksimum. Nah, berarti simpangan maksimum atau amplitudo itu dari titik seimbang ke puncak ya. Tadi kita sudah ketahui bahwa amplitudo itu dari B aksen, D aksen, F aksen ya. Ini namanya amplitudo nih, perhatikan. Nah, ini namanya amplitudo. Berikutnya ada panjang gelombang atau jarak satu gelombang. Ya, jadi panjang gelombang itu atau lambda adalah jarak satu gelombang. Jarak satu gelombang berarti kan tadi gelombang itu bisa satu bukit satu lembah A, B, C, D, E atau jarak dari puncak ke puncak B, C, D, E, F atau jarak dasar ke dasar D, E, F, G, H. Nah, itu disebut sebagai jarak satu gelombang atau panjang gelombang atau lambda. Berikutnya ada periode disimbolkan dengan huruf T kapital. Yaitu periode adalah waktu untuk menempuh satu panjang gelombang. Misalkan dari A ke E waktunya 2 detik, maka periodenya adalah 2 detik ya. Karena periode itu adalah waktu untuk menempuh satu panjang gelombang. Atau di cara rumus, periode sama dengan waktu dibagi banyaknya gelombang. T kapital itu adalah periode, T kecil adalah waktu. Jadi bedakannya antara periode dan waktu. Berikutnya ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang terjadi tiap waktu dan dirumuskan dengan F sama dengan N dibagi T. Banyaknya gelombang dibagi waktu. Nah, di sini kita bisa menghubungkan nih hubungan antara periode dan frekuensi. Kalau mencari periode diketahui frekuensinya, maka 1 dibagi frekuensi. Atau kalau diketahui periode ditanya frekuensi, maka frekuensi sama dengan 1 dibagi T periode. Berikutnya cepat rambat gelombang atau disimbolkan dengan huruf V, yaitu jarak yang ditempuh gelombang persatuan waktu. Pada GLB, kecepatan itu cara mencari adalah jarak dibagi waktu. Nah,
dalam kondisi gelombang, maka jarak ini sama seperti panjang gelombang dibagi periode ya. Maka V sama dengan lambda dibagi T, atau sama dengan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Jadi rumus untuk cepat rambat gelombang ini yang sering digunakan. Kalau ditanya V, lambda dibagi T jika diketahui periode. Atau kalau diketahui frekuensi, rumus mencari cepat rambat gelombang adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Keterangan Y adalah simpangan, satuannya meter. A amplitudo, satuannya meter. Omega ini adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. T kecil adalah waktu, satuannya sekon. T kapital adalah periode, satuannya sekon. N adalah jumlah gelombang, F adalah frekuensi, satuannya hertz. Dan V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Dan lambda ini disebut sebagai panjang gelombang, satuannya meter. Ini ada contoh soal suatu gelombang dinyatakan pada grafik berikut. Tentukan amplitudo, frekuensi, periode, panjang gelombang, cepat rambat gelombang. Nah, untuk menentukan amplitudo, perhatikan amplitudo itu adalah simpangan terjauh, berarti dari titik seimbangnya yaitu di sumbu X terhadap puncak. Nah, ini dia ya. Maka amplitudonya yaitu bernilai 0,5 cm. Berikutnya frekuensi. Frekuensi itu diartikan sebagai banyaknya gelombang per satuan waktu. Nah, maka kalian tentukan banyak gelombangnya berapa. Berarti ini ada yang disebut satu gelombang itu kan satu bukit tambah satu lembah. Nah, di sini ada satu lembah lagi, berarti di sini banyak gelombangnya adalah 1,5 dibagi waktunya. Nah, waktunya itu dimulai dari 0, 0,2, 0,4 sampai 0,6. Maka waktunya adalah 0,6. 1,5 dibagi 0,6 masing-masing dikali 10, 15 per 6. Dibagi 3, 5 per 2. Deranakan lagi 5 dibagi 2 yaitu 2,5. Jadi jawabannya adalah 2,5 Hz. Yang berikutnya mencari periode. Nah, ketika diketahui frekuensi, maka untuk mencari periode bisa langsung kita gunakan T sama dengan 1 per F atau 1 dibagi 2,5. Nah, biar komanya hilang, masing-masing kita kali dengan 10. 1 kali 10, 10. 2,5 kali 10, 25. Maka jawabannya 10 dibagi 25 yaitu 0,4 sekon. Berikutnya untuk panjang satu gelombang. Panjang satu gelombang, nah ini kan ada 1,5 gelombang ya, atau 1,5 lambda. Dan panjang talinya 15. Nah, maka mencarinya seperti ini nih. Gelombangnya ada 1,5, panjangnya ada 15 cm. Berarti kalau ditanya 1 lambda atau 1 panjang gelombang, 15 dibagi 1,5. Masing-masing kali 10, 15 kali 10, 150, 1,5 dikali 10 adalah 15. 150 dibagi 15 yaitu 10 cm. Dan yang berikutnya yang E, cepat rambat gelombang atau V sama dengan lambda dikali frekuensi ya. Lambdanya 10 cm, berarti kita ubah dulu nih. 10 cm dikali frekuensinya 2,5. Nah, 10 cm kita ubah ke meter, berarti naik 2 meter, desimeter, centimeter. 1, 2, berarti dibagi 100. 10 dibagi 100, 0,1. Dikali frekuensinya 2,5. Maka 0,1 dikali 2,5 yaitu 0,25 meter per sekon. Kalau mau menggunakan periode berarti lambda dibagi T. Lambdanya 0,1 meter dibagi periodenya 0,4. Sama saja hasilnya adalah 0,25 meter per sekon. Berikutnya contoh soal 1. Perhatikan gambar rambat gelombang berikut. Cepat rambat gelombang di atas adalah diketahui banyaknya gelombang yaitu 1,5 gelombang. Kan kalau satu gelombang itu satu bukit
tambah 1 lembah. Nah, ini disebut 1 gelombang. Kalau nambah lagi 1 bukit berarti 1,5 gelombang. Berikutnya waktu. Nah, waktu itu kita bisa lihat dari garis ini nih. Nah, di sini kan sumbu X-nya berbentuk waktu, maka nah nilai ini adalah nilai waktu. Nilai waktunya dari 0, 1, 2, 3. Maka waktu gelombang itu berjalan adalah 3 sekon. Dari sini kita dapat mencari periode, di mana periode adalah waktu dibagi banyaknya gelombang. Waktunya 3, banyaknya gelombang 1,5. 3 dibagi 1,5 yaitu 2 sekon. Berikutnya kita perhatikan di sini tadi gelombangnya ada 1,5 lambda. Dan panjang talinya itu 12, berarti 1,5 lambda sama dengan 12 meter. Kalau cuma 1 lambda berarti 12 dibagi 1,5 yaitu 8 meter. Yang ditanyakan adalah cepat rambat atau V. Kita gunakan rumus V sama dengan lambda dibagi periode. Lambdanya 8, periodenya 2, maka cepat rambat gelombang adalah 4 meter per sekon. Berikutnya contoh soal yang kedua. Sebuah tali ujungnya terikat dan ujung lainnya digetarkan, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. Bila periode gelombang adalah 0,2 sekon, maka cepat rambat gelombang tali tersebut adalah. Nah, di sini diketahui bahwa periodenya 0,2 sekon. Yang ditanyakan adalah cepat rambat atau V-nya. Nah, maka kita gunakan rumus V sama dengan lambda dibagi dengan periode. Nah, tentukan lambdanya. Untuk mencari lambda, lambda itu kan jarak 1 gelombang. Nah, kita bisa langsung mencari di sini nih. Ini kan sumbu X ini berbentuk meter. Nah, maka ini adalah jarak. Nah, untuk menentukan panjang atau jarak 1 gelombang, 1 gelombang itu kan 1 bukit ditambah 1 lembah. Nah, ini 1 lembah ditambah 1 bukit. Nah, jaraknya kan 8 meter, maka lambdanya 8 meter. Berarti lambdanya 8, periodenya 0,2. Untuk memudahkan pembagian maka harus masing-masing dikali 10, atas kali 10, bawah kali 10. Nah, 8 kali 10 80, 0,2 kali 10 2. Maka 80 dibagi 2 yaitu 40 meter per sekon. Ini adalah cepat rambat. Contoh soal yang ketiga, gelombang transversal merambat dengan kecepatan. Nah, kecepatan berarti V-nya 60 meter per sekon. Pada suatu saat gelombang seperti gambar berikut. Tentukan frekuensi, tentukan periode, tentukan amplitudo. Nah, untuk menentukan frekuensi, kita gunakan rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, ketika ditanya frekuensi, maka V dibagi lambda. V-nya 60, nah lambdanya kita cari dulu. Lambda itu, panjang gelombang itu adalah jarak 1 gelombang. Nah, kita tentukan mana 1 gelombang. Nah, 1 gelombang kan yang ini. Nah, ini bisa menentukan panjang gelombang itu banyak cara ya. Yang pertama kalian bisa menentukan 1 bukit dan 1 lembah. Nah, ini kan tidak diketahui berapa jaraknya. Maka kita gunakan cara yang kedua yaitu ini ada berapa jumlah gelombangnya? 1, 2, 2,5. Nah, berarti ada 2,5 lambda dengan jaraknya yaitu 7,5 meter. Jadi 2,5 lambda itu sama dengan 7,5 meter. Kalau ditanya 1 lambda atau 1 panjang gelombang yaitu 7,5 dibagi 2,5. Maka hasilnya, nah biar gampang masing-masing atas kali 10, bawah kali 10. 7,5 dikali 10, 75. 2,5 kali 10, 25. 75 dibagi 25 yaitu 3 meter. Nah, ini adalah lambdanya 3 meter. Setelah ditemukan lambda, maka kita masukkan ke sini 60 dibagi 3 lambdanya. Maka 60 dibagi 3 yaitu 20. Karena yang tanya frekuensi, maka satuannya adalah hertz. Itu adalah frekuensi. Yang kedua ditanya periode. Nah, kalau ditanya periode, maka kita bisa langsung T sama dengan 1 per F. 1 dibagi 20 sekon ya untuk periode. Yang berikutnya amplitudo. Nah, amplitudo itu adalah jarak terjauh dari titik seimbang. Dan jarak terjauhnya ya ini ya.
yaitu 0,2 meter. Itu amplitudonya. Nah, ini adalah latihan soal. Suatu gelombang dinyatakan pada grafik berikut. Tentukan amplitudo, frekuensi, periode, panjang satu gelombang, cepat, rambat gelombang. Selesai materi tentang gelombang, besaran-besaran gelombang, sifat gelombang, dan pengertian gelombang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.